Cindy Putri Andini dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya berperan sebagai konselor dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Agnes Sasri dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di lomba ini saya berperan sebagai kliennya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih Bu. Apa kabar hari ini, Suci? Baik Kak, Kakak apa kabar? Alhamdulillah, kakak baik juga. Sebelumnya, Suci ada perlu apa datang menemui kakak di Lapor BK ini? Pengen konseling gitu Kak. Sebelumnya, Suci sudah tahu apa itu konseling? Belum Kak. Sudah pernah mendengar kata konseling? Pernah. Apa yang Suci ketahui tentang konseling? Konseling itu kayak curhat gitu Kak sama seseorang gitu. Itu aja Kak. Ya, betul itu ya. Suci datang ke sini atas saran dari siapa? Saran dari teman aja sih Kak. Katanya kalau ada masalah, karena teman saya Suci, dia Suci kepikiran itu karena banyak diamnya gitu kan Kak. Kamu lagi ada masalah nggak? Katanya. Saya Suci bilang, ini nih ada sih kepikiran sesuatu kata Suci. Terus dia minta Suci untuk ceritakan Kak, tapi Suci nggak percaya sama dia Kak. Terus makanya dia saranin untuk coba aja ke Lapor BK untuk konseling curhat gitu. Mana tahu kamu mau cerita di situ. Makanya Suci datang hari ini menemui Kakak. Berarti Suci sudah paham ya mengenai apa itu konseling. Tapi di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang konseling untuk menambah pengetahuan Suci. Jadi konseling itu proses tatap muka antara klien dan konselor. Di sini kakak berperan sebagai konselor dan Suci berperan sebagai klien. Tujuannya itu untuk membantu Suci nanti menyelesaikan segala hal yang mengganggu pikiran Suci tadi. Di sini Suci jangan khawatir karena apapun yang Suci ceritakan kepada kakak akan kakak jaga rahasia Suci sebaik mungkin. Apakah Suci ada pertanyaan? Itu yakin Kak privasinya akan terjaga. Soalnya saya nggak mudah percaya sama orang Kak, karena saya pernah punya pengalaman dikhianatin gitu Kak. Jadi saya kalau mau ngomong, mau curhat sama seseorang itu saya mikirnya berulang kali Kak. Bahkan sampai setelah berulang kali mikir pun akhirnya saya nggak mau cerita Kak. Baik, jadi Suci tidak perlu khawatir bercerita kepada kakak karena di sini kakak akan menjaga semua kerahasiaan Suci. Proses konseling ini adalah proses yang profesional. Jadi apapun yang Suci ceritakan kepada kakak akan kakak jaga kerahasiaannya. Apakah Suci sudah yakin? Insya Allah yakin Kak. Nah, jadi kalau Suci sudah yakin, Suci harus terbuka menceritakan apa saja yang mengganggu pikiran Suci kepada kakak. Dan juga Suci harus dengan sukarela menceritakan semua hal yang mengganggu pikiran Suci kepada kakak. Supaya kakak bisa membantu semua permasalahan Suci, memberikan jalan keluar untuk permasalahan Suci. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini nggak ada Kak. Jadi waktu untuk konseling ini cukup lama ya, mungkin bisa sampai 35 menit ke depan, tergantung permasalahan yang Suci ceritakan kepada kakak. Sampai di sini ada lagi yang ingin Suci tanyakan? Nggak ada lagi rasanya Kak. Berarti Suci sudah paham dengan konseling? Iya Kak. Baik, kalau Suci sudah paham, silakan Suci ceritakan apa saja yang mengganggu pikiran Suci, apa saja yang membuat Suci merasa terganggu pikirannya. Silakan Suci ceritakan kepada kakak.
Oh, langsung aja nih Kak. Ya boleh langsung cerita. Jadi gini Kak, kemarin Suci kena tegur di prodi Kak, makanya sampai sekarang Suci masih kepikiran itu Kak. Apa yang membuat Suci sampai kena tegur? Waktu Suci ke prodi, Hmm. Suci main nyelonong aja Kak masuk ke prodi itu. Karena Suci mau jumpai salah satu dosennya kan. Jadi mungkin cara Suci salah Kak masuknya. Suci nyelonong aja Kak masuk ke ruang prodi. Terus apa lagi kesalahan yang Suci lakukan? Terus selain nyelonong tadi Kak, Suci juga ditegur karena ngajak dosen ngomong ya, dosennya mau sholat Kak, makanya ditegur sama dosen lain Kak. Oh jadi Suci masuk ke ruang dosennya pas dosen waktu jam sholat. Ya Kak, ternyata waktu itu tuh lagi jam istirahat. Suci nggak tahu jam istirahatnya ternyata jam 12 sampai jam 1 Kak. Suci datangnya jam setengah 1. Iya Kak gitu. Apa yang membuat Suci sampai tidak tahu kalau itu waktu istirahat dosennya? Karena Suci nggak mau cari tahu Kak. Suci sekedar karena ada perlu ya udahlah datanglah ke prodi, mana tahu ibunya ada. Kebetulan ibunya ada Kak, makanya Suci masuk. Oh jadi sebelum masuk ke ruang prodi itu Suci tidak membaca buku panduan atau tidak mencari tahu dulu waktu istirahatnya. Enggak Kak. Lalu apa lagi kesalahan yang Suci lakukan ketika masuk ruang prodi itu? Itu saja sih Kak, karena menolak tadi, terus ngajak dosen tuh bicara nanya gitu kan, sementara dosennya mau sholat, maka Suci ajak bicara. Itu saja sih Kak, karena Suci belum merasa bersalah gitu, karena Suci kan gampang kepikiran, jadi masalah tuh Suci sampai kepikirannya sampai sekarang. Jadi setelah ke ruang prodi itu, apa lagi yang Suci lakukan? Setelah selesai yang Suci perlukan sama dosennya, Suci izin pamit Kak. Terus ya pulang sih Kak ke kos. Terus mikir gimana ya tadi ya kata Suci kan. Salah ya berarti Suci tadi. Suci pikir setelah ini besok kalau ketemu dosen itu lagi gimana ya Kak, kata Suci dalam hati kan, kira-kira dosennya bakal marah nggak ya, bakal ditanyain nggak ya Sucinya gitu Kak. Suci kepikiran gitu, cuma ya karena nggak ada teman curhat makanya Suci benar sendiri aja, karena susah juga kan percaya sama orang. Jadi Suci tidak ada perbaikan perilaku Suci itu, kayak minta maaf dengan dosennya, tidak ada. Nggak ada sih Kak, niatnya ada sih, tapi kalau sekedar itu tiba-tiba kan, Ibu saya minta maaf kemarin ya Bu karena itu agak gimana gitu rasanya Kak. Mau ada sih niatnya, tapi kalau mau dilakuin juga nanti ibunya megang apa nih anak nih katanya kan. Saya juga gitu buka. Saya juga bingung Kak gimana nih jadinya. Saya cuma kepikiran gitu. Jadi Suci masih bingung ya cara ingin memperbaiki perilaku Suci Iya. masuk ruang prodi itu. Jadi Suci bingung nih cara untuk masuk ke prodi itu gimana? Iya Kak, jadi gimana nih Kak? Kakak tahu nggak caranya biar besok kalau Suci berurusan lagi ke prodi, Suci udah tahu caranya, jadi nggak kena tegur lagi. Ya kita pasti akan selalu berurusan ke prodi ya. Sekarang Suci semester berapa? Semester 2 Kak. Oke, pasti nanti kedepannya Suci akan selalu berurusan ke prodi. Jadi Suci harus mengetahui cara yang tepat untuk masuk ke prodi. Sebelumnya, coba Suci praktekkan cara Suci masuk ke prodi kemarin. Boleh dipraktekkan? Boleh Kak. Jadi
Jadi gini Kak, waktu saya ke prodi itu, saya lihat karena pintunya transparan kan, jadi saya lihat ibunya ada, saya cuma buka pintu, permisi Bu, terus nyelonong masuk gitu Kak, makanya saya kena tegur. Suci tidak mengucapkan salam. Tidak Kak, cuma bilang permisi aja. Oh, jadi seperti itu cara Suci masuk ke ruang prodi kemarin. Iya Kak. Baik, sekarang Suci boleh duduk dulu ya. Nah, jadi Suci, kalau Suci masuk ke prodi seperti itu, pantas saja Suci kena tegur. Jadi, kita akan menyusun cara yang baik dan cara yang benar untuk masuk ke prodi. Langkah yang pertama, kita lihat dulu dari jendelanya atau dari pintunya. Kalau pintunya transparan, lihat dosennya lagi apa gitu. Kalau dosennya sedang sibuk, mungkin Suci bisa nunggu di luar sampai dosennya sudah tidak ada kegiatan hari ini. Selanjutnya, Suci bisa memperhatikan jam istirahat. Jika di waktu jam istirahat dosennya, jangan Suci datang ke prodi, tunggu misalnya sampai selesai jam istirahat dosennya. Tadi jam istirahat dosennya jam berapa? Jam 12 sampai jam 1. Jadi betul Suci, jam istirahat prodi kita itu dari jam 12 sampai jam 1. Jadi untuk seterusnya Suci bisa datang ke prodi sebelum jam istirahat, yaitu jam 12, atau setelah jam istirahat, atau sekitaran jam 2, biar benar-benar dosen itu tidak sibuk lagi. Sampai sini Suci paham? Kak. Oke, langkah yang ketiga, sebelum masuk ke prodi, Suci harus ketuk dulu pintunya. Nah, kalau Suci ketuk pintunya, jadi dosen itu tahu bahwa Suci mau masuk ke dalam prodi. Jadi Suci tidak terkesan menyelonong gitu. Lalu langkah yang keempat, Suci harus mengucapkan salam. Assalamualaikum gitu pada dosennya. Terus langkah selanjutnya Suci menanyakan dulu apakah dosennya ada waktu atau tidak. Mana tahu tadi seperti mau sholat kan, Suci tidak menanyakan terlebih dahulu. Tahunya dosennya mau sholat gitu. Langkah yang selanjutnya Suci bisa menyampaikan maksud dan tujuan Suci. Kalau misalnya Suci ingin menyerahkan tugas, Suci bisa menyampaikan maksud Suci ingin menyerahkan tugas kepada dosen. Sampai sini Suci bisa mengerti, bisa paham dengan langkah yang kakak berikan. Ya. Oke. Baik, di sini Suci perhatikan kakak ya. Kakak akan mencontohkan cara yang Oh iya Kak. Yang pertama apa tadi? Kita lihat jam istirahatnya dulu Bu, apakah waktu kita datang itu jam istirahat atau enggak? Ya, kita lihat jam istirahatnya. Anggap saja ini sebelum jam 12 ya, waktu Suci selesai mata kuliah. Baik, langkah yang kedua, Mengintipnya Bu. mengintip atau melihat dari jendela. Jadi misalnya gini, kita pastikan dulu mengintipnya benar-benar seperti ada orang yang keperluan gitu, jangan kayak sembunyi-sembunyi. Ini dari itu perhatikan baik-baik dosennya gitu. Langkah yang ketiga, ketuk pintunya. Oke, ketuk pintunya, tuk. Detupnya pelan aja ya, jangan sampai digedor-gedor pintunya. Langkah yang keempat, ucapkan salam. Jadi setelah kita mengetuk pintunya, ucapkan salam, Assalamualaikum. Kalau dipersilakan masuk sama dosennya, baru kita masuk ya. Kalau misalnya tidak, boleh tunggu di luar. Permisi Bu, gitu. Tanyakan sama dosennya, apa Ibu ada waktu sebentar? Itu tanyakan sama dosennya. Lalu sampaikan maksud dan tujuan Suci tadi. Ibu, saya di sini mau mengantarkan tugas saya kemarin. Misalnya seperti itu. Ini Bu tugasnya. Dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ibunya. Lalu sampaikan juga untuk permisi kepada ibunya. Baik Bu, terima kasih. Saya izin keluar dulu ya Bu. Ucapkan salam lagi jika perlu. Assalamualaikum Bu.
Apa Suci sudah paham? Sudah Kak. Kalau Suci paham, coba Suci praktekkan apa yang kakak contohkan tadi. Di sini aja Kak ya. Ya. Pertama kita lihat jamnya, apakah jam istirahat atau enggak Kak. Terus setelah di luar depan ruang prodi, kita lihat ibunya ada enggak, sibuk enggak ibunya. Terus setelah itu baru kita ketok-ketok pintunya. Setelah kita ketok, kita bilang assalamualaikum, permisi ibu, apakah ibu sibuk? Terus setelah dipersilakan masuk, baru yuk kita datang ke ibunya dan menyebutkan tujuan kita menjumpai ibu itu. Setelah itu baru kita pamit lagi Kak, pamit lagi jika udah selesai pamit dan ucap salam Kak. Udah Kak, gitu Kak. Silakan Suci duduk dulu ya. Yang Suci lakukan sudah betul sebenarnya, tapi mari kita analisa lagi. Tadi yang Suci lakukan masih ada tahapan yang tertinggal. Oke, kita mulai. Ada lagi ya Kak ya? Iya, kita urutkan dulu ya langkah-langkah yang pertama. Apa tadi? Melihat jamnya Kak, waktunya. Itu istirahatnya. Yang kedua? Melihat apakah dosennya ada di ruangan atau enggak. Ya, betul. Yang ketiga? Menutup pintu. Yang keempat? Mengucap salam. Yang kelima? Masuk apabila jika sudah diperbolehkan masuk. Yang keenam? Baru Kak kita sampaikan tujuan kita menjumpai ibunya. Dan yang selanjutnya? Setelah selesai kita pamit undur diri Kak. Jadi tahapan yang tertinggal itu sebelum Suci keluar, Suci harus berterima kasih dulu kepada dosennya karena telah kan Suci sudah diizinkan masuk, sudah diizinkan menyerahkan tugasnya. Jadi Suci harus berterima kasih dulu sebelum keluar. Boleh kita ulangi sekali lagi? Boleh Kak. Pertama kita lihat jamnya dulu Kak, terus lihat ibunya ada di ruangan atau enggak. Lalu kita ketuk tak. Assalamualaikum ibu. Terus setelah ibunya jawab Waalaikumsalam, ada keperluan apa katanya ibunya misalkan, baru kita jawab ingin menemui ibu si Abu. Terus setelah oh iya sudah masuk kata ibu, baru kita masuk Bu. Setelah itu baru kita ngomong sama ibu yang bersangkutan. Nah setelah itu baru kita berterima kasih dan pamit undur diri. Itu Bu Kak. Jadi Suci seperti yang telah Suci praktekkan tadi ya, jika Suci ingin ke prodi lagi atau ada urusan ke prodi lagi. Dan jangan lupa Suci juga harus memperhatikan pakaian Suci ketika datang ke prodi kita. Kalau bisa Suci harus berpakaian yang sopan, yang baik gitu. Bukan hanya cara masuknya saja yang harus diperhatikan, tapi juga pakaian Suci. Sampai sini ada yang bisa kakak bantu lagi? Enggak ada Kak. Cukup rasanya Kak. Oh ya, kan kita sudah ada nih buku panduan akademik dan kode etik. Jadi untuk lebih jelasnya, Suci bisa baca di sana. Di sana ada cara panduan untuk bertemu dosen, cara yang baik untuk masuk ke ruang prodi, dan cara berpakaian sebagai mahasiswa. Jadi di sana Suci bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas mengenai cara yang benar, cara yang tepat, agar Suci tidak salah lagi ketika ada berurusan dengan dosen atau berurusan ke prodi lagi. Sampai sini Suci paham? Paham Kak. Ada lagi nih yang bisa kakak bantu.
Rasanya tidak ada lagi kak. Jadi bagaimana perasaan Suci setelah konseling dengan kakak? Alhamdulillah Suci jadi lebih lega kak, karena sekarang Suci udah tahu kan gimana tata cara yang baik untuk menjumpai dosen di prodi. Jadi untuk kedepannya kalau Suci ada keperluan lagi ke prodi, Suci jadi nggak takut lagi kak, karena udah tahu caranya gimana kan. Jadi Suci sekarang sudah mengetahui kan langkah-langkahnya. Jadi kapan nih Suci mau mempraktekkan secara langsung cara masuk ke ruang prodinya? Mungkin secepatnya kak, karena Suci pasti ada keperluan juga sama dosen kan. Oke, bagus ya kalau Suci mau mempraktekkan secara langsung. Dan jangan lupa ya dibaca buku panduan akademik dan kode etiknya sebelum Suci masuk dan mempraktekkan secara langsung. Oke, kalau tidak ada lagi yang bisa kakak bantu, berarti proses konseling kita cukup sampai di sini. Oh gitu. Berarti udah selesai ya kak ya. Makasih banyak ya kak, karena udah mau dengerin cerita Suci, udah mau ngajarin Suci juga, dan ngasih tahu cara-cara yang baik masuk ke prodi. Karena itu pengalaman Suci pertama kali menemui dosen, jadi mungkin Suci nggak tahu melakukan kesalahan kayak gitu kak. Terima kasih banyak ya kak ya. Berarti kalau Suci mau curhat lagi boleh kan kak? Boleh, kalau misalnya Suci ada perlu bantuan apapun itu, Suci bisa datang menemui kakak. Sebisa mungkin, pasti kakak akan membantu Suci. Oh iya, makasih banyak kak ya. Kalau gitu Suci pamit undur diri dulu ya kak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih ya kak ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.